Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mawaidah. Pada video kali ini saya akan kembali membahas atau menyampaikan opini pribadi saya terhadap potensi kenaikan harga saham pada perusahaan-perusahaan yang bakal IPO. Tetapi bedanya pada video kali ini dan video pembahasan ke depannya, mungkin saya akan langsung bahas ke kesimpulannya saja. Jadi setelah prospektusnya saya baca, lalu saya akan simpulkan apakah saham IPO ini menarik atau tidak bagi saya. Dan untuk rinciannya bisa kalian baca sendiri nanti. Langsung saja kali ini kita bahas perusahaan yang bakal IPO sebentar lagi, yaitu PT Jaya Mas Medica Industri Tbk. Atau kode tikernya nanti adalah OMED. Setelah saya baca sekilas prospektusnya, menurut saya IPO OMED ini cukup menarik jika kalian hanya berminat untuk memanfaatkan momentum IPO-nya. Kenapa? Alasan yang pertama yaitu dikarenakan kondisi keuangan perseroan ini cukup sehat menurut saya. Jika kalian lihat kondisi keuangan perseroan di prospektusnya, menurut saya secara pribadi rasio hutangnya masih sangat terjaga. Bahkan, cash bersih yang dimiliki perseroan lebih besar daripada seluruh liabilitas yang dimiliki oleh perseroan. Lalu alasan yang kedua, yaitu terkait dengan kinerja perseroan dalam 3 tahun terakhir, yang menurut saya cukup memuaskan. Walaupun memang di tahun 2021 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Selanjutnya terkait rencana penggunaan dana hasil IPO-nya, yang juga dapat menjadi sentimen positif bagi perseroan, di mana dananya akan digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal dan modal kerja, baik oleh perseroan itu sendiri maupun anak cucu perseroan. Lalu alasan yang terakhir, yang menjadi sentimen positif terhadap IPO perusahaan kali ini, yaitu disebabkan oleh pengaruh dari underwater-nya, yang cukup baik dalam mengawal saham-saham IPO, terutama pada IPO jumbo. Yang pertama ada YU, atau CMB Niaga Sekuritas. Untuk YU sendiri, dalam mengawal IPO saham ini, ternyata belum pernah solo, selalu dibarengi dengan sekuritas lainnya. Dan kalau dilihat dari track record-nya, ini ada 3 saham IPO yang tidak ditutup arah ataupun berada di zona merah. Tetapi perlu diingat bahwa ketiga saham ini memiliki alasan tersendiri kenapa bisa ditutup di zona merah. Yaitu untuk UMPP, pada IPO-nya waktu itu terkendala kasus dugaan pemalsuan laporan keuangan, di mana hal tersebut tidaklah terbukti. Tetapi dikarenakan hal tersebut, minat investor terhadap IPO ini menjadi berkurang. Lalu selanjutnya pada IPO-nya DRMA. Ini kenapa bisa ditutup di zona merah? Bukan karena perusahaannya yang jelek, tetapi dikarenakan masih adanya efek terkait penutupan kode broker yang membuat investor lebih berhati-hati. Sedangkan untuk IPO-nya ADCP, kalau tidak salah, pada menit-menit awal itu masih dikunci arah, dan masih sempatlah kalau ingin kalian jual. Lalu untuk sekuritas atau underwriter selanjutnya adalah KI. Jika kita lihat di sini memang tidak pernah mengecewakan ya, terutama kalau solo underwriter, itu arahnya bisa berkali-kali. Tapi berhubung ini bukan solo, ya kalian lihat sendiri, hanya bisa minimal 1 kali arah berdasarkan data masa lalunya. Dan semoga saja pada IPO-nya OMED ini bisa melanjutkan reputasi baik dari underwriter KI. Selanjutnya untuk KZ, ini nggak terlalu saya bahas karena cuma ada 1, jadi datanya kurang menarik. Berdasarkan sentimen-sentimen positif yang saya sebutkan sebelumnya, saya optimis kalau nantinya IPO OMED ini bisa ditutup minimal di zona hijau. Tetapi seandainya IPO OMED ini nantinya langsung dikunci ARB pada saat listing, ya saya sendiri tidak mempermasalahkannya, karena saya sendiri sudah siap dengan resiko tersebut. Sedangkan untuk sentimen negatif yang mungkin berdampak pada perseroan mengenai saham ini, yaitu diantaranya, yang pertama terkait dengan kinerja perseroan di tahun 2022, yang tampak menurun jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2021.
Ditambah dengan sektor kesehatan yang juga sudah meredup atau masanya sudah lewat, yang mungkin juga berdampak terhadap perseroan nantinya. Lalu yang terakhir, sentimen yang bisa membuatnya kurang menarik juga, yaitu dikarenakan lot yang ditawarkan lumayan banyak, yaitu 40,5 juta lot. Dan juga dana yang dihimpun juga termasuk jumbo, yaitu maksimal 1,2 triliun. Oke, mungkin ini saja kesimpulan dari saya. Kemungkinan besar saya akan ikut dalam IPO kali ini. Dan untuk banyak atau tidaknya, akan saya putuskan pada saat prospektus selanjutnya keluar. Dan juga tetap ingat, kalau kesimpulan ini hanya berupa pendapat pribadi saya saja, bukan merupakan ajakan untuk membeli atau tidak membeli sahamnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video pembahasan saya selanjutnya.